Selanjutnya kita akan membahas login sebagai kasir di sistem aplikasi restoran. Ini merupakan tampilan dari login sebagai kasir sistem aplikasi restoran. Terdapat dua menu, yaitu menu penjualan dan menu laporan. Menu penjualan ini terdiri dari data penjualan dan data input penjualan. Untuk menu laporan terdiri dari history, data laporan penjualan, dan data rekap harian. Jadi, ini menu yang terdapat pada sistem aplikasi restoran untuk login sebagai kasir. Kita coba input penjualan. Tampilannya sama seperti tampilan untuk login sebagai admin. Ada nama customer dan ada nomor meja. Di sini ada notes, yaitu input nomor meja dengan angka 0 bila pesanan dibawa pulang atau take away. Jadi, kalian bisa menginputkan angka 0 di sini yang menginformasikan bahwa pesanan tersebut dibawa pulang atau take away oleh customer kalian. Seperti contoh adalah sebagai berikut. Misal atas nama Ria, dia ingin berbelanja di tempat kalian, namun pesanannya tersebut ingin dibawa pulang. Maka dari itu, kalian menginputkannya dengan angka 0. Setelah itu submit. Berikut adalah tampilan dari input penjualan yang dimana sama tampilannya seperti login sebagai admin. Misalnya dia ingin membeli nasi goreng, kemudian dengan kuantitinya dia membeli 2 bungkus misalnya, kemudian submit. Maka dari itu akan muncul kode menu. Nama menu yang dibeli adalah nasi goreng dengan harga 8.000. Total yang dibeli adalah sebanyak 2 bungkus, yang dimana satu bungkusnya dengan harga 8.000. Otomatis total belanjanya adalah sebesar 16.000. Karena dia nomor meja disetting dengan angka 0, sistem akan membacanya bahwa pesanan ini dibawa pulang atau take away. Selanjutnya, proses pembayaran. Ini merupakan tampilan checkout. Nominal pembayaran adalah 20.000. Keterangannya lunas misalnya. Kemudian submit. Nah, ini merupakan invoice penjualannya. Untuk melakukan print nota atau struknya, sama seperti sebelumnya, di pojok kanan bawah terdapat tombol print. Nah, ini merupakan tampilan struknya, sama seperti kalau kita login sebagai admin. Bagaimana kalau misalnya ada pelanggan kalian yang ingin makan di restoran kalian? Sama seperti login sebagai admin. Misalnya contoh customer yang belanja atas nama Jordan. Tempat duduknya dia ada di nomor meja 10. Yaitu submit. Jordan ingin memesan nasi goreng dan capcay misalnya. Setelah itu, proses pembayaran dengan nominal 20.000, keterangan lunas, submit. Ini merupakan invoice-nya. Selanjutnya kita akan membahas menu laporan yang ada history. Kita set tanggalnya tanggal 10 Agustus, itu di tanggal 10 Agustus juga, itu submit. Untuk bagian kasir juga bisa mengetahui history atau data laporan penjualan yang terjadi per hari ini, per 3 hari belakangan, per seminggu, per sebulan, dan sebagainya. Dan kasir juga bisa melihat data rekap harian untuk tanggal yang ingin diinginkan. Misalnya tanggal 10 Agustus ini, yaitu submit. Maka dari itu akan muncul rekap data harian yang terjadi secara totalan itu adalah sebesar 37.400. Jadi kurang lebih itu tadi penjelasan mengenai
login sebagai kasir pada sistem aplikasi restoran. Selanjutnya kita akan membahas login sebagai waitress pada sistem aplikasi restoran. Berikut adalah username-nya, ini sebagai contoh saja, waitress restoran. Kemudian kita login. Ini merupakan tampilan apabila login sebagai waitress pada sistem aplikasi restoran. Menu yang tersedia hanya menu penjualan, yaitu ada sub menu data penjualan dan input penjualan. Ini merupakan tampilan dari data menu penjualan. Jadi waitress ini dimaksudkan adalah waitress bisa melakukan transaksi pemesanan customer langsung ke meja begitu. Jadi ini sangat memudahkan sekali, tentunya menghemat waktu dan customer bisa segera mendapatkan pesanan yang diinginkan. Caranya sama, yaitu misalnya nama contoh customernya itu adalah Hero misalnya. Nomor meja 1, submit. Kemudian yang dipesannya itu adalah capcay dan nasi goreng. Nah, apabila sudah diinputkan oleh waitress, maka dari itu waitress cukup menekan tombol selesai. Selanjutnya, data pemesanan ini yaitu nasi goreng dan capcay akan diterima di bagian dapur atau kitchen, yang dimana nasi goreng dan capcay ini akan diproses. Selanjutnya apabila sudah selesai, nasi goreng dan capcay akan dikirimkan atau akan diberikan ke customer yang duduk di meja nomor 1 itu. Jadi kurang lebih itu tadi pembahasan mengenai login sebagai waitress pada sistem aplikasi restoran. Selanjutnya kita akan membahas login sebagai kitchen atau bagian dapur pada sistem aplikasi restoran. Selanjutnya kita akan membahas login sebagai kitchen atau dapur pada sistem aplikasi restoran. Ini merupakan tampilan dari beranda untuk login sebagai bagian dapur atau kitchen, yang dimana pada bagian kitchen hanya terdapat menu pesanan. Jadi yang seperti kami bilang sebelumnya, bahwa atas nama customer Hero yang membeli atau yang memesan capcay dan nasi goreng, jadi ini merupakan tampilan dari menu data pesanan, yang dimana waitress yang menyambangi customer bersama Hero yang ingin memesan capcay dan nasi goreng, setelah diproses submit akan diteruskan menuju bagian dapur atau kitchen. Maka dari itu otomatis orang kitchen langsung akan memproses menu yang dipesan, yaitu capcay dan nasi goreng. Jadi itu kurang lebih pembahasan singkat, ya memang singkat untuk di bagian dapur atau kitchen ini.